Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanto, dosen STI Indragiri Rengat. Saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah pengantar bisnis. Dalam pembelajaran selama daring, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam delivery ini, sewaktu saya menyampaikan kontrak kuliah kepada mahasiswa, saya memberitahu kepada mahasiswa tentang referensi-referensi yang akan digunakan dalam mata kuliah pengantar bisnis selama 1 semester. Dan mahasiswa tidak menutup kemungkinan untuk mencari referensi-referensi lain di internet maupun jurnal-jurnal yang berkaitan tentang pengantar bisnis. Ya. Salah satu referensi yang saya gunakan yaitu adalah buku Sudaryono tahun 2015, yaitu pengantar bisnis. Di dalam perkuliahan, saya memberikan sebelum tatap muka pada minggu sebelumnya, yaitu mencari referensi tentang mata kuliah yang akan disajikan pada minggu depan. Mahasiswa akan mencari referensi bahan materi untuk agar diupload di dalam Google Classroom yang telah saya sediakan. Selanjutnya juga mahasiswa yang setelah selesai melaksanakan perkuliahan untuk materi juga akan saya berikan PowerPoint di dalam Classroom, di mana materi tersebut akan bisa menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa. Selanjutnya, di dalam melakukan interaksi, selama perkuliahan daring ini saya menggunakan Google Classroom untuk kuliah tatap mukanya, yaitu secara online. Selanjutnya, mahasiswa di dalam diskusi saya mengajak berperan aktif untuk melakukan tanya jawab dan mengungkapkan ide dan gagasannya. Selain itu juga, mahasiswa tidak terfokus di dalam perkuliahan untuk melakukan interaktifnya. Mahasiswa bisa melakukan komunikasi dengan saya melalui WA group yang telah saya buat sebelum perkuliahan dimulai. Mahasiswa juga bisa bertanya langsung melalui saya via telepon, atau bisa juga menjumpai saya langsung di mana saja. Selanjutnya, mahasiswa di dalam materi pembelajaran yaitu yang ketiga, yaitu assessment. Di dalam assessment ini sudah saya sampaikan bobot-bobot penilaian dan kriteria penilaian selama pembelajaran 1 semester tentang mata kuliah pengantar bisnis. Di mana di dalam mata kuliah pengantar bisnis ini saya juga sudah memberitahukan kepada mahasiswa bahwa untuk penilaiannya yaitu yang pertama adalah dari tingkat kehadirannya. Kehadiran itu adalah 20%. Selanjutnya tugas mandiri dan keaktifan yaitu 20%, presentasi dan diskusi 20%, UTS 15% dan UAS 25%. Selanjutnya, deskripsi dari mata kuliah ini yaitu mata kuliah pengantar bisnis ini merupakan mata kuliah wajib prodi. Mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS. Dalam mata kuliah ini juga membahas tentang bisnis, sistem perekonomian, bentuk-bentuk perusahaan, bank, manajemen dan organisasi, kewirausahaan, MSDM, manajemen produksi, sistem informasi manajemen, manajemen pemasaran. Serta dalam mata kuliah ini juga saya mengajak dan memotivasi mahasiswa untuk memulai usaha kecil dari saat ini. Selanjutnya, saya tidak terlepas dari capaian prodi dalam menyusun RPS yang telah saya buat. Yang pertama, di sini saya adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa.
Selanjutnya, bekerja sama dan memiliki kepekaan serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, mengintegrasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Ya, selanjutnya, capai mata kuliah yang ingin saya harapkan. Yang pertama, mahasiswa dapat menerapkan dalam setiap perkuliahan bahwa mereka memiliki aturan ya dan tata cara dalam mengikuti setiap materi yang disampaikan dosen. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis bisnis, sumber ekonomi, dan jenis-jenis perusahaan, baik perusahaan kecil dan perusahaan besar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis sistem perekonomian tradisional, kapitalis, sosialis, campuran, dan sistem perekonomian Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis bentuk-bentuk perusahaan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bank, memecahkan dan menyimpulkan kasus. Ya. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen dan organisasi serta mampu menganalisis tingkatan manajemen dan kondisi dan bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kewirausahaan dan menganalisis kewirausahaan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen produksi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen pemasaran dan menganalisis strategi bauran pemasaran dan daur ulang produk. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan tentang akuntansi biaya. Yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tujuan harga pokok. Yang ke-14 adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan break-even point. Akan saya sajikan video tentang pembelajaran yang saya lakukan selama proses daring. Baik, silakan melihat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, rekan-rekan semuanya, kita masuk kepada minggu keempat, yaitu materinya tentang bank ya. Jadi di dalam materi ini kita akan mengupas, nanti akan saya jelaskan di PowerPoint-nya ya. Jadi buat rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita memimpin doa. Ya, baca doa dulu ya semuanya ya. Jadi siapa yang ingin bantu memimpin doa? Saya. Oke, Wandi. Ya, silakan Wandi, silakan. Baiklah, kepada teman-teman, sebelum melakukan perkuliahan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Wandi. Jadi rekan-rekan semuanya, sebelum saya menjelaskan tentang materi, jadi ada hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya. Sebentar saya buka slide-nya ya. Oke, gimana? Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, buat rekan-rekan semuanya, materi minggu ini kita tentang bank ya. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan dari tujuan pembelajaran kita. Di mana tujuan pembelajaran kita, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bank, serta kegiatan bank itu apa saja. Ya. Selanjutnya, yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis strategi simpanan dan kredit. Yang ketiga,
mahasiswa mampu memecahkan dan menyimpulkan kasus yang telah dibuat. Jadi nanti saya harapkan di dalam pertemuan ini kita bisa mencapai dari tujuan pembelajaran yang telah saya buat. Ya, karena ini tertuang di dalam rencana pembelajaran semester ya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama tentang rencana pembelajaran semester kita. Ya, ini selanjutnya. Sebelum itu, saya ingin bertanya dulu kepada rekan-rekan. What we do at the bank? Apa yang rekan-rekan lakukan pada saat pergi ke bank? Ayo, siapa? Menyimpan uang, Pak. Oke, menyimpan uang. Yang lain, apa lagi? Beruang, Pak. Pak. Transfer uang. Terus apa lagi? Ini Lakukan deposit, Pak. Iya. Meminjam uang. Iya, meminjam uang. Oke. Selain itu apa lagi yang rekan-rekan lakukan? Meminjam uang, menyimpan uang, ya, mentransfer, apa lagi? Menabung. deposit, Pak. Oh, mendeposit. Yuk, yang lain gimana? Membuka rekening, Pak. Membuka rekening. Ya, oke. Jadi, dari apa yang rekan-rekan sebutkan tadi, akan saya coba buat suatu pengertian dari bank itu. Ya, seperti ini. Di sini dikatakan bahwa bank itu adalah financial institution that collect fund from the public and saving. Ya kan? Di sini dikatakan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Ya kan? Itu bank. Kita buat sederhana aja, seperti yang rekan katakan tadi. Oh, bank. Oh, Pak, saya melakukan bank itu adalah membuka rekening. Itu otomatis adalah namanya menabung. Ya kan? Seperti saya bilang tadi, adalah finansial adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Ya, dan selanjutnya dikatakan bahwa and channel them back to the public and the form of credit. Di sini dikatakan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Seperti kalian bilang, Pak, saya meminjam uang katanya tadi kan? Kan bisa kita buat sederhana dari pengertian bank itu, ya kan? Dan di sini juga dikatakan bahwa and provide other banking service, memberikan jasa-jasa bank lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya rekan-rekan nih membayar uang kuliah. Ya enggak? Rekan-rekan bayar uang kuliah di mana? Di bank, Pak. Iya, kan ini bank kan salah satunya. Iya, itu membayar uang kuliah di bank, ya. Tuh. Selanjutnya, rekan-rekan juga harus ketahui nih kegiatan utama bank sesuai dengan dari pengertian tadi, ya kan, menghimpun dana. Ya, bank itu akan menghimpun dana kepada masyarakat. Ya, menghimpun dana dari masyarakat. Contohnya apa? Misalnya, rekan-rekan akan menabung ya. Istilahnya menabung itu adalah satu kegiatan bank, istilahnya menghimpun dana dari masyarakat. Bank membuka penawaran kepada masyarakat, menawarkan produknya nih. Bank menawarkan produknya kepada masyarakat. Ya, itu tadi dalam bentuk simpanan, menghimpun dana, ya kan? Itu salah satunya ya. Oke, selanjutnya dikatakan bahwa ya, bank juga menyalurkan dana ya. Bank juga menyalurkan dana. Menyalurkan dana itu apa? Dalam bentuk kredit. Ya, seperti dikatakan rekan-rekan tadi. Oh, Pak, saya ingin meminjam uang di bank, ya kan? Ya enggak? Nah, meminjam uang di bank dalam bentuk kredit. Itulah tadi itu salah satunya ya. Nah, dan satu lagi memberikan jasa-jasa bank lainnya. Seperti yang dikatakan tadi, beri jasa, Pak, saya bayar uang kuliah, terus juga saya mau transfer, ya kan? Selanjutnya juga rekan-rekan misalnya ingin melakukan Pak, saya punya harta berharga, saya simpan di bank, bisa. Namanya safe deposit box. Tapi rekan-rekan akan dikenakan biaya. Itu salah satunya. Ya. Nih, itu adalah kegiatan utama bank ya. Situ saya kasih gambarannya. Selanjutnya buat rekan-rekan semuanya. Di dalam menghimpun dana itu adalah simpanan tadi ya.
Ya, simpanan itu di dalam dunia perbankan itu dikenal dengan 3 jenis. Ya, yang pertama simpanan giro. Ini banyak digunakan oleh kalangan bisnis ya kan, usaha, ya kan. Terus simpanan tabungan. Oh ini mungkin tipe kita gitu ya. Pak, saya punya uang pas-pasan, ya udah saya nabung di simpanan tabungan biasa. Dan kalau rekan-rekan ingin menabung uang untuk investasi, ya dalam mengharapkan bunga yang lebih besar, itu simpanan deposito. Ya, simpanan deposito itu bunganya itu lebih besar loh. Ya, ya misalkan kita bandingkan di antara ini, ya seperti saya bilang tadi, ya di antara 3 simpanan ini mana yang lebih besar? Gimana? Yuk silakan, Kevin. Gimana yang lebih besar Kevin? Menurut Kevin? Simpanan deposito, Pak. Simpanan deposito. Oke. Unian, menurut Unian mana yang lebih besar Unian? Simpanan giro, Pak. Simpanan giro. Oke, nggak apa-apa. Yuk, Septi, Indriani. Menurut Septi, mana yang lebih besar? Simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito? Deposito, Pak. Deposito. Iya. Yang lain, Septi. Gimana menurut Septi? Gimana Septi? Simpanan giro, Pak. Simpanan giro. Ada yang mengatakan simpanan tabungan? Ayo. Ada? Nggak ada simpanan tabungan. Oke. Seperti yang saya bilang tadi kepada rekan-rekan semuanya. Ya, di sini dikatakan bahwa simpanan yang paling besar itu adalah simpanan deposito. Bunga itu paling besar ya, kalau di bank ya. Yang kedua adalah simpanan tabungan. Yang ketiga baru namanya simpanan giro. Ya, tuh. Jadi misalnya rekan-rekan punya dana nih, rekan-rekan, yaudah rekan-rekan investasikan ke dalam bentuk simpanan deposito. Tuh, yang paling penting ya. Oke. Selanjutnya, nih saya ingin diskusi sama rekan-rekan semua. Kita mengenai dengan menghimpun dana tadi ya. Salah satu kegiatan bank itu adalah menghimpun dana. Ya, menghimpun dana kan. Di dalam menghimpun dana tentu kita punya strategi. Nah, menurut Anda gimana? Tentu misalnya saya adalah bank B nih, adalah bank B. Dan saya ada di bank A dan saya ingin memenangkan hatinya nasabah atau gimana nasabah itu mau tertarik nih kepada bank saya, bank B tadi. Jadi strategi yang harus saya gunakan harus seperti apa? Semuanya. Oke, kita lanjut ya. Tadi azan ya. Oke, gini, strategi dalam menghimpun dana ya. Ya, oke. Gimana nih cara saya bisa memenangkan hati konsumen? Apa yang harus saya lakukan? Oke, Kesha misalnya gimana menaikkan bunga ya? Ya, Kevin ya. Oke. Yuk, yang lain gimana? Menawarkan bunga yang cukup besar, Iklan, Pak. Pak. Ya, sama bicara bunga juga. Oke, silakan Is. Gimana Is? Bisa Nggak apa-apa. melalui iklan, Pak. Atau Oh, promosi. iklan promosi. Ya, strateginya adalah dengan melakukan promosi. Ya, oke. Yang lain, silakan. Oke. Jadi, selain kita melakukan menurunkan harga, kita harus juga menjelaskan nih jenis-jenis produk kita itu yang kita tawarkan. Kita melakukan dengan menggunakan misalnya kalau saudara menabung di tempat saya bunganya besar, setelah itu juga ingat bunga yang besar itu harus tidak boleh melebihi dari batas yang telah ditentukan oleh BI ya, Bank Indonesia. Selanjutnya juga rekan-rekan harus perhatikan, misalnya coba rekan-rekan perhatikan, misalnya rekan-rekan ingin buka tabungan, ada nggak dikasih umpamanya kayak seperti pasel, pernah nggak lihat? Ya, pernah nggak melihat? Pernah kan? Ya, itu juga strategi bagi bank dalam menghimpun dana agar mereka mau menabung. Terus apalagi, misalnya rekan-rekan di bank itu pernah nggak lihat tentang ada mobil di Yaspita, ada nggak pernah lihat? Ya, ada. Ada kan? Itu juga melalui strategi bank untuk menarik hati konsumen, seperti door prize-nya. Itulah strategi bank untuk menghimpun dana, ya kan? Ini salah satunya. Kalau misalnya tentu harus ada batasnya ya. Mungkin yang dikit undian mungkin minimal tabungannya adalah 100 juta atau berapa. Misalnya itu contoh ya. Tuh, itu yang harus diperhatikan. Ya, rekan-rekan semuanya ya. Selanjutnya, di sini juga saya ingin gambarkan bahwa di dalam kredit itu ada berapa jenis kredit loh. Ya kan? Itu bisa kita lihat dari kredit itu
rekan perlu perhatikan ya. Kalau dari kegiatan usahanya atau penggunaannya itu perlu diperhatikan. Ya. Selanjutnya juga ada dari segi tujuan kredit, ada dari segi jangka waktunya dan segi jaminannya dan dari sektor usahanya. Jadi kredit itu ada dapat 5 jenis kredit ya. Ya. Itu juga harus rekan ketahui. Ya. Di dalam bank itu menyalurkan dana. Kenapa? Bank itu akan bersaing loh. Ya kan? Bank itu akan bersaing dengan bank lain dalam menyalurkan dana. Ya, tentu bank harus mempunyai strategi nih. Salah satunya apa strategi yang mereka lakukan? Kalau kita di dalam menghimpun dana tadi, kita itu dalam bentuk suku bunganya. Kalau dengan menyalurkan gimana? Menyalurkan gimana? Apa juga perlu dengan tingkat suku bunga supaya bank bisa nasabah tertarik meminjam nih, gimana? Ya, dengan suku bunganya gimana? Yuk, Sela gimana? Turun apa naik tingkat suku bunganya kalau misalnya Sela ingin menawarkan? Pak, Gimana? naik. Naik ya, naik. Oke. Kalau menurut Marfian, gimana Marfian? Naik, Pak. Naik ya. Oke. Kalau misalnya kalau kita menghimpun dana, oke, kita itu tingkat suku bunga itu akan kita tawarkan tinggi ya. Tingkat suku bunganya itu tinggi kita tawarkan supaya kita mau menabung untuk investasi. Tapi kalau bank kalau misal ingin menyalurkan, rekan misalnya tingkat suku bunganya tinggi, rekan-rekan mau nggak minjam? Enggak. Iya kan? Berarti apa yang harus dilakukan bank untuk menyalurkan dana? Menurunkan bunga. Apa? Iya, adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga, menawarkan, oh ternyata bunga simpanan rendah kan, makanya orang banyak mau minjam. Kalau tingkat suku bunganya besar, tentu rekan-rekan nggak akan mau minjam ya kan? Itu salah satu faktornya ya kan? Ya, selain tingkat suku bunga, misalnya apakah rekan-rekan pernah nggak terlihat juga ada dopres juga ya kan? Itu juga melalui strategi oleh bank ya. Strategi yang digunakan oleh bank. Nih yang harus diperhatikan ya rekan-rekan semuanya. Nih banknya selain dari tingkat suku bunga, dari gitu istilahnya dari dopresnya juga ya. Dan bank harus seperti apa lagi yang harus dilakukan bank? Apakah bank harus jemput bola? Ya, Pak. Iya, bank harus menjemput bola salah satunya. Ya, dan juga strategi memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Ini juga bank harus perhatikan. Ya, ini menjadi harus perhatikan bank ya. Selanjutnya, rekan-rekan juga, nih bank itu sumber dananya, ya itu ada dari bank ya. Misalkan sumber dana dari bank itu seperti laba yang belum dibagikan ya, mungkin dari pemegang sahamnya. Inilah sumbernya, itu ada dana yang berasal dari masyarakat. Misalnya kita tadi dari masyarakat, misalnya ingin ada dana nih menabung ya, ini simpanan tadi, inilah sumber dana dari bank ya. Ya, terus juga bank ada lagi sumber dananya itu dari lembaga lain ya. Nah, ini salah satunya dari lembaga lain. Itu sumber dana bank ya. Bisa dari lembaga ya. Tapi ingat sebenarnya bunga yang paling kecil itu adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri ya. Ya kan. Malah mungkin bisa jadi mereka tidak mengeluarkan adalah namanya biaya. Itu salah satunya ya. Ini yang harus diperhatikan ya rekan-rekan semuanya. Oke, buat rekan-rekan semuanya, di sini ada namanya studi kasus ya. Nah, di sini dijelaskan kenapa nasabah pernah melakukan belanja online dengan menggunakan kartu ATM dengan nominal belanja 300 juta salah satu market. Setelah melakukan pengecekan oleh pihak bank, ternyata terjadi transaksi sampai 2M tanpa pengetahuan nasabah. Ini apa nih? Kasus seperti apa nih? Kalau seperti ini kita lihat kasusnya seperti apa? Kasus apa?
Kasus pencurian uang kan, secara melalui apa? ATM. Ya, kalau dari ATM itu pencuriannya. Ya, sedangkan dia cuma belanja tuh secara online loh 300 juta. Ya, melalui bank ya. Tapi nggak tahu berapa bulan berikutnya, oh ternyata uangnya ada hilang loh 2 miliar loh. Ya kan? Dan ini bisa dilakukan oleh, ya kan sekarang ini ya, dunia digital itu juga bisa berbahaya sekali. Karena apa? Mereka hacker. Rekening nasabah di hackernya, itu salah satu penyebabnya. Ya kan? Ini salah satunya. Nah, jadi ingin saya tanyakan, apa tanggapan saudara dengan kasus tersebut? Dan yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Oke, gimana? Apa tanggapan kita tentang kasus tersebut? Ini supaya untuk apa kita nih? Supaya nggak terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Itu untuk antisipasi apa nih? Ya, gimana? Kalau mengenai kasus, nah, silakan Wandi. Agar berhati-hati dalam belanja online, Pak. Ya, itu salah satunya. Juga kita harus hati-hati dalam belanja online. Ya kan? Nah, apalagi misalnya kita belanja sering menggunakan kartu ATM. Ya, kita nggak selalu. Kan banyak tuh terjadi kasusnya. Ya kan? Hackingnya, dapat aja ID kita dengan password kita di kartu, mungkin ya kartu kredit ya salah satunya ya kan. Ini bisa memicu untuk para hacking, para yang tidak bertanggung jawab ya, tidak bertanggung jawabnya itu menyalahgunakan, mencari keuntungan secepat mungkin. Ini juga yang jadi perhatian, persoalannya buat rekan semuanya, ya kan? Dan juga kita lihat bahwa apa nih yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi kasus seperti itu? Gimana? Oke, gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, Harus selalu melakukan pengecekan, Pak. iya betul. Salah satu adalah dengan melakukan pengecekan. Terus yang kedua apa? Apa yang rekan-rekan lakukan? Oh, sembarangan, Gimana? Pak. Yang terpercaya gitu toko lainnya. Oh gitu, boleh. Silakan. Yuk, next. Apa lagi yang harus kita lakukan? Lebih teliti, Pak. Teliti. Oke. Yang lain? Hati-hati, Pak. Ya, teliti dan hati-hati yang bersama saja. Oke. Yang lain, yuk. Oke. Apa lagi yang harus kita lakukan? Apakah kita kalau misalnya apa harus rutin ganti password? Iya, untuk supaya lebih aman ya. Ya kan? Password. Iya, ganti password salah satunya. Tuh. Itulah yang harus kita perhatikan ya. Ya, oke. Jadi buat rekan-rekan semuanya, di sini saya ada tugas untuk rekan-rekan memahami ya tentang bagaimana mencari simpanan tabungan. Jadi di situ ada melalui channel YouTube saya juga, di situ linknya. Silakan nanti rekan-rekan untuk pelajari, dari situ ada sebuah video menyatakan pembelajarannya juga, dan rekan-rekan nanti kerjakan ya, nanti dikumpulkan. Dan juga ini juga begitu, ya ada juga cara untuk menghitung bunga kredit, di situ juga dijelaskan ya. Ya jadi silakan nanti rekan-rekan pelajari, dan ada juga soalnya di dalam video tersebut ya. Oke. Untuk pertemuan kita sebelumnya ada yang ingin tanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Tidak, paham semua? Paham, Paham. Pak. Paham ya. Oke, kalau sudah paham, mungkin sudah habis sesi waktu kita. Perkuliahan kita saya rasa sudah cukup ya. Nanti absennya silakan rekan-rekan untuk di Google Form yang sudah disediakan ya. Oke, buat rekan-rekan sekali lagi saya ucapkan selamat jumpa minggu depan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.